yaitu tentang mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kenapa sih Garuda digunakan sebagai lambang NKRI? Karena Garuda menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Selain itu, pada bagian dada Garuda Pancasila terdapat perisai yang di dalamnya terdapat 5 simbol gambar. Apa aja sih gambarnya? Yang pertama, ada gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Masing-masing simbol mempunyai makna. Makna tersebut diantaranya yang pertama, lambang bintang. Bintang merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang memiliki makna sebagai sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian, latar belakang hitam pada lambang bintang menggambarkan warna alam yang memiliki arti bahwa berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Yang kedua, lambang rantai. Rantai merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Makna simbol rantai ini adalah manusia Indonesia yang dapat menerapkan nilai kemanusiaan ke dalam bentuk sikap tindak yang mengakui persamaan derajat dengan mengembangkan sikap saling mencintai, bersikap tenggang rasa, dan tidak semena-mena dengan orang lain. Yang ketiga, lambang pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara yang diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggal yang kuat yang menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Yang keempat, lambang kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul, akan menjadi lebih kuat dan sulit diserang oleh lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan bahwa budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Nah, yang kelima, ada lambang padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas melambangkan ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan rasa nyaman. Jadi, setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakannya. Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian itu bisa dapat pada lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Nah, untuk lingkungan keluarga, yang pertama, lingkungan keluarga. Sebagaimana diketahui, keluarga itu kan merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi seorang anak untuk berinteraksi. Nah, dalam keluarga inilah terjadi pola pembentukan perilaku anak. Nah, sehingga dapat dikatakan keluarga itu mempunyai peranan yang sangat penting nih dan dalam membentuk perilaku anak. Nah, setiap anggota keluarga itu harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Nah, dengan demikian akan dapat menciptakan suasana yang tertib, aman, dan bahagia. Nah, adapun beberapa contoh penerapan norma tersebut atau kebiasaan, adat istiadat, dan aturan lain dalam kehidupan keluarga antara lain yang pertama seperti ini.
Setelah bangun tidur, menata kembali tempat tidur. Terus mengerjakan tugas di rumah yang menjadi tanggung jawabnya, menghormati orang tua yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda, menjaga nama baik keluarga, mentaati dan mematuhi peraturan yang ada dalam keluarga yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Selanjutnya pada lingkungan sekolah, norma dan peraturan lainnya harus diterapkan di sekolah karena bertujuan untuk menciptakan lingkungan, situasi, dan kondisi yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Dengan dipatuhinya norma dan peraturan yang berlaku di sekolah, hubungan antara sesama warga sekolah akan terjalin dengan baik serta kegiatan belajar mengajar dan kegiatan lain akan berjalan dengan tertib dan teratur. Adapun beberapa contoh penerapan norma dan peraturan lainnya dalam lingkungan sekolah, yaitu seperti berbakti kepada guru dengan cara melaksanakan perintah dan nasihat-nasihat yang baik. Terus menghormati guru, karyawan, dan pegawai sekolah lainnya. Terus mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Lalu terus terang dan jujur dalam mengikuti pelajaran, belajar dengan tekun dan disiplin, saling menyayangi antara sesama. Untuk lingkungan pada masyarakat, penerapan norma di masyarakat itu lebih kompleks karena di dalamnya terdapat beragam kepentingan. Semua norma diterapkan di masyarakat untuk mengatur perilaku majemuk. Nah, penerapan norma dalam masyarakat itu bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Nah, apabila semua warga menaati dan mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat, maka hubungan antara warga pun akan terjalin dengan baik. Nah, sehingga akan mampu mewujudkan tujuan bersama. Beberapa contoh penerapan norma dan peraturan dalam kehidupan masyarakat antara lainnya seperti tolong-menolong dengan tetangga di lingkungan masyarakat sekitar kita, menghormati dan menghargai tetangga dengan cara saling bertegur sapa, mematuhi segala peraturan dan hukum yang berlaku, bersama-sama menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, dan ikut serta meningkatkan mutu kehidupan pada masyarakat. Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Nah, kita sebagai manusia atau seorang individu yaitu memiliki sifat atau karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ini bisa dilihat secara kasat mata atau secara fisik. Nah, maupun secara sifat, mungkin bisa dari warna kulit, warna rambut, ataupun dari hobi. Nah, inilah yang disebut dengan keberagaman karakteristik individu. Nah, perbedaan ini dapat dijadikan suatu langkah untuk saling menerima dan menghargai satu sama lain. Nah, dengan saling menerima perbedaan, maka kita akan bisa hidup rukun dan juga saling membantu. Nah, keberagaman karakteristik itu diantaranya seperti jenis kelamin, ras atau suku, pengetahuan dan kecerdasan, keyakinan atau agama, hobi, umur, kepribadian. Nah, misalnya dari yang pertama yaitu jenis kelamin. Nah, dengan karakteristik individu, kita bisa membedakan peranan dalam kehidupan. Misalnya sebagai laki-laki, ketika ada kegiatan gotong royong, maka yang laki-laki itu akan dipekerjakan kegiatan yang lebih membutuhkan fisik. Nah, sedangkan dengan perempuan, maka akan bisa membantu pekerjaan yang lebih ringan. Yang kedua, ras atau suku. Nah, perbedaan suku atau ras itu dapat memperkaya budaya suatu negara atau lingkungan. Dan dengan mempelajari budaya-budaya yang berbeda, ini menambah wawasan kita tentang Nusantara bertambah. Nah, selain itu, kita dapat belajar memahami dan mengetahui karakteristik ras atau suku yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pengetahuan dan kecerdasan. Tentu saja setiap orang itu memiliki kecerdasan yang harus diasah. Nah, keberagaman ini akan membawa banyak hal positif. Yang lebih pintar akan bisa membantu teman-teman yang masih belum paham, sehingga nantinya akan berbentuk lingkungan yang baik. Yang keempat, yaitu keyakinan atau agama. Nah, setiap orang memiliki kepercayaan dan agamanya masing-masing. Melalui keberagaman karakteristik individu ini, kita bisa belajar untuk saling menghormati satu sama lain. Nah, sekaligus hidup rukun bertetangga tanpa membeda-bedakan keyakinan atau agama yang dianut oleh tetangga kita. Yang kelima, ada hobi. Nah, keberagaman juga tercakup pada hobi ya. Keberagaman yang satu ini akan bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga rasa ingin belajar bersama untuk bisa melaksanakan hobinya masing-masing tanpa mengolok-olok hobi orang lain. Yang keenam,
yaitu umur. Keberagaman usia bisa menumbuhkan rasa saling menyayangi dan menghormati. Yang lebih tua akan menyayangi yang lebih kecil, terus yang lebih kecil harus menghormati yang lebih tua. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu kepribadian. Nah, hal ini bisa menciptakan hidup rukun satu sama lain, atau kita bisa mengetahui sifat-sifat atau karakter dari orang. Kita juga bisa mengatur sikap apabila berjumpa dengan orang yang tertentu. Mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan bentuk atau usaha yang dilakukan dengan banyak orang atau bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat dari kerjasama: mengerjakan sesuatu secara bersama-sama akan meringankan sebuah pekerjaan dan lebih cepat terselesaikan. Selain itu, kerjasama juga akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat hubungan dan tetangga ataupun teman. Kerjasama juga bermanfaat untuk memunculkan atau menumpuk rasa sosialisasi dan menciptakan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Untuk bisa bekerja sama dalam keberagaman, apa yang perlu diperhatikan agar tercapai dengan baik? Di antara ini ada beberapa. Yang pertama, menghargai sebuah perbedaan, dan yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi terhadap sesama. Yang ketiga, memiliki tanggang rasa. Yang keempat, saling tolong-menolong antar sesama masyarakat. Yang keenam, kerja bakti bersama atau bahu-membahu membersihkan tempat ibadah atau tempat umum lainnya. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Terima kasih. Kesimpulannya adalah Garuda digunakan sebagai lambang negara kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Pada bagian dada Garuda, Pancasila, terdapat perisai yang di dalamnya terdapat 5 simbol gambar. Kelima gambar di dalamnya yaitu gambar binatang untuk sila pertama, gambar rantai untuk sila kedua, gambar pohon beringin untuk sila ketiga, gambar kepala banteng untuk sila keempat, serta gambar padi kapas untuk sila kelima. Adapun aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah, misalnya dengan kita berpamitan kepada orang tua ketika hendak keluar rumah. Selain itu, juga ada keberagaman karakteristik individu meskipun berasal dari suatu negara. Ciri fisik anggota keluarga tentu berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari fisiknya, misal warna kulit, jenis kelaminnya, misal ayah berjenis kelamin laki-laki sedangkan ibu berjenis kelamin perempuan. Lalu ada juga perbedaan kembaran, misal adik suka boneka sedangkan kakak suka bermain bola. Selain itu, ada juga bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Apa sih kerjasama itu? Kerjasama merupakan bentuk atau usaha yang dilakukan dengan banyak orang atau bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Adapun manfaat dari kerjasama itu sendiri yaitu bisa lebih cepat dalam menyelesaikan satu pekerjaan. Sekian dan terima kasih.